Ya, saya yakin judul ini baru pertama kali teman-teman dengar ya. Konstitusi Nakes, Konstitusi Tenaga eh, Kesehatan. Kalau konstitusi sering kita dengar dan di pertemuan pertama, seri pertama sempat saya singgung sedikit. Tetapi konstitusi Nakes itu apa sih? Gitu ya. Nah, kita lihat penjelasannya kurang lebih begini. Di seri pertama, saya sempat menampilkan slide ini bahwa yang namanya konstitusi itu biasanya selalu mengiringi yang namanya negara hukum dan hampir semua negara di dunia itu adalah negara hukum, termasuk negara tercinta Indonesia, ya. Nah, konstitusi dalam makna fungsional praktis itu bermakna suatu bingkai atau figura, ya. Di rumah kita ada bingkai foto, ada figura, kurang lebih secara fungsional itu. Nanti kita lihat lebih detail, ya, lebih jelas lah, ya, gambaran konstitusi yang akan saya lengkapi dengan catatan Profesor Jimli Asidiki yang akan saya share di kolom chat nantinya tentang konstitusi, ya. Nah, ibarat rumah. Nah, kemarin saya kasih contoh rumah, gitu ya. Kita punya rumah, itu ada konstitusinya. Ya, tiap rumah tangga pasti ada konstitusinya yang mesti kita taati. Nah, sekarang saya coba ganti gambar rumah ini dengan, nah, ini yang saya maksud teman-teman. Ya, kalau tadi rumah, rumah besar adalah suatu negara. Nah, sekarang rumah kecil, ya, bisa diri kita sendiri sebagai profesional nakes atau rumah vaskes kita. Itu juga ada konstitusinya. Cuma kali ini saya lebih fokus pada konstitusi tenaga kesehatan. Izin, ketika saya menyebut tenaga kesehatan, sudah termasuk di dalamnya adalah tenaga medis. Ya, seiring dengan penjelasan Omnibus Law, teman-teman akan paham kenapa Ardi kerap kali menginkludkan NAMED dalam nakes. Ya, nah, konstitusi dalam arti konstitusi negara itu tujuannya sederhananya untuk kehidupan yang tertib dan aman. Konstitusi nakes pun juga harapannya tujuannya teman-teman terbentuknya pelayanan yang aman bagi semuanya, ya. Bukan hanya aman bagi kita, tidak aman bagi pasien atau sebaliknya tidak, ya. Konstitusi nakes itu untuk pelayanan yang aman bagi namet, nakes, vaskes, pasien, keluarga pasien dan semua masyarakat, ya. Mengapa perlunya konstitusi? Kalau tidak, maka tadi tujuan keamanan ketertiban tidak tercapai. Negara dalam hal ini, otoritas hukum, melalui organ aparat penegak hukumnya, diberi kewenangan untuk memaksa dengan sanksi. Itulah makna norma hukum mengikat. Ya, saya sudah bahas di seri kedua. Silakan diikuti kontennya di channel YouTube Omnibus Law Kesehatan. Nah, sekarang kita sedikit mengenal lebih jauh apa itu konstitusi. Ya, konstitusi kalau dalam bahasa Inggrisnya constitution itu berasal dari bahasa Latin constitutio, constitutio, yang artinya membentuk, dalam arti praktis membingkai, ya, membatasi. Ya, konstitusi itu bermakna membentuk, membatasi atau membingkai figura. Menurut Rousseau, konstitusi tertulis, ya kalau kita baca begini berarti ada konstitusi tidak tertulis. Ya. Konstitusi tertulis itu merupakan suatu dokumen, ya, yang disebut Rousseau sebagai kontrak sosial. Ya. Ya, kita belajar ilmu kontrak, hukum kontrak atau perjanjian. Nah, menurut Rousseau,
konstitusi yang tertulis itu adalah dokumen kontrak sosial. Ya. Hasil kesepakatan, dikatakan Prof. Jimli, itu kesepakatan tertinggi itu. Nah, hari ini mungkin bangun pagi tadi kita ada kesepakatan apa. Setelah ini kita akan membuat kesepakatan apa. Ya. Ada yang kesepakatan lisan, ada tertulis, ada yang ringan, ada yang berat gitu, yang besar gitu ya. Nah, menurut Rousseau dan juga Profesor Jimli, kalau saya ringkas, konstitusi tertulis itu adalah perjanjian tertinggi atau kesepakatan tertinggi antara apa? Semua warga negara kita dalam satu negara hukum. Nah, kurang lebih begitu. Yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan tertinggi bekerjanya roda organisasi. Negara adalah organisasi besar. Ya. Dalam organisasi juga dikenal dengan istilah anggaran dasar. Teman-teman yang di organisasi, ya, mau politik, kemasyarakatan, ya, itu ada anggaran dasar. Nah, apa sih makna anggaran dasar itu? Ya, dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan bylaws. Nah, ketika saya menyebut bylaws kan teman-teman di rumah sakit langsung klik kan ya. Ada yang namanya hospital bylaws. Itu termasuk konstitusi. Ya. Itu sebab kalau kita rapat-rapat eh, organisasi, ya, apapun pertimbangan rencana, ya, mesti anggaran dasarnya bilang apa, gitu ya. Dan kalau mau membahas anggaran dasar itu lama sekali, ya, karena kita sedang membahas konstitusinya, bingkainya, yang tidak boleh keluar dari situ kalau mau tertib aman, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bylaws, hospital bylaws itu penting sekali, teman-teman. Ya, dan ini tailor made. Tiap rumah sakit berbeda. Jadi jangan sekedar kopas punya tetangga dalam menyusun HBL hanya untuk memenuhi persyaratan akreditasi. Begitu ada masalah, akan majelis dapat merujuk pada hospital bylaws dan itu pernah kejadian. Ya, ada yang akhirnya kena sebagai PMH karena tertulis di hospital bylaws ya. Dari segi isinya, dari segi konten, konstitusi itu mengandung muatan nilai-nilai fundamental ya, dan eh, norma-norma yang dituangkan secara tertulis dan atau diberlakukan secara nyata dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan negara. Kalau Profesor Jimli mengatakan konstitusi itu ada nilai-nilai etik, makanya ada namanya konstitusional etik atau konstitusi etik gitu ya. Ada yang namanya konstitusional hukum yang memuat norma-norma hukum ya. Mohon maaf izin kita tidak membahas dunia etik yang lebih abstrak daripada dunia hukum. Ya, kita sudah bingkai dari awal ini omnibus law kesehatan ya. Bukan etik kesehatan. Ya, itu di tempat yang tersendiri. Nah, saya akan membagi tentang konstitusi. Nah, ke sini mulai dari definisi. Apa itu definisi? Kenapa definisi? Ya, saya coba jelaskan maksud tujuan saya. Definisi dari bahasa Latin definitio. Itu kata benda, definitio. Dari definire. Definire itu kata kerja yang artinya membatasi sepenuhnya, menentukan batas-batas. Nah, ketika saya menyebut bahwa makna definisi itu kurang lebih senada dengan membatasi, menentukan batas. Ini kan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, makna konstitutio, ya, relate terkait ya, konstitusi, definisi, pembatasan atau membatasi atau membentuk, membingkai. Ya.
Nah, teman-teman, banyak persoalan perselisihan sosial ya di mana-mana, termasuk perselisihan dengan pasien, ya, persoalan hukum itu dimulai dari perbedaan pemahaman karena perbedaan penafsiran. Dan dunia penafsiran ini sangat dekat dengan dunia hukum. Itu sebab dikatakan law is the art of interpretation. Hukum itu seni interpretasi. Ya. Ada nuansa seni, tapi ada ilmu interpretasi yang tidak boleh ngawur di dalam berseni interpretasi itu. Ya. Nah, itu sebab pentingnya asas hukum yang namanya ada tiga saya sebut di sini terkait dengan penafsiran suatu norma hukum, yaitu lex scripta, tertulis. Ya. Seri kedua kita bahas makna peraturan perundang-undangan itu tertulis. Ya. Tidak tertulis bukan peraturan perundang-undangan. Demikian kata undang-undang. Ya. Yang kedua adalah lex serta. Ya. Harus jelas ketika ditulis suatu norma itu harus jelas penafsirannya. Tidak boleh menimbulkan multitafsir. Gitu ya. Nah, disinilah yang kerap kali digunakan oleh para yuris, ya, yuris itu semua praktisi profesional hukum di dalam memanfaatkan kelemahan, ya, lex serta di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah lex stricta, ditafsir secara ketat persis seperti yang dibaca dan tidak boleh ditafsirkan secara analogi. Ini agak saya kritisi dalam konten di channel YouTube Ardianto Panggeso, konten rekomendasi MDP. Ya. Hemat saya, menurut saya, MDP mengabaikan asas lex stricta di dalam perumusan rekomendasi MDP yang ada di dalam pasal 308 ayat 5 Undang-Undang Kesehatan atau Omnibus Law Kesehatan. Pertimbangan lebih jauh silakan nonton konten YouTube saya ya. Rekomendasi MDP. Ya, itu tidak lex stricta. Ya. Patut diduga ada upaya manipulasi peraturan di situ untuk kepentingan tertentu. Silakan dieksplor lebih jauh. Mengapa definisi yuridis suatu peraturan perundang-undangan itu ditulis dalam pasal 1? Teman-teman silakan cek Omnibus Law kesehatannya, undang-undang, PP-nya sampai Permenkes yang terbaru. Ya. Definisi yuridis, bingkai yuridis suatu peraturan perundang-undangan ditulis di dalam pasal 1 bagian ketentuan umum ya. Nah, sekarang kita coba lihat definisi. Definisi nakes saya bacakan di sebelah kiri. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ini ada di pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kesehatan. Karena kita seri Omnibus Law Kesehatan, setiap seri pasti ada ayat-ayat Omnibus Law yang akan kita rujuk. Ya. Nah, ini definisi yuridis tenaga kesehatan. Sudah dituangkan di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Kesehatan. Nanti kita di dalam diskusi nanti saya coba tunjukkan cara melihat uh, dan membaca ketentuan secara umum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan definisi tenaga medis secara substansi sama, tidak ada bedanya. Ada 3 unsur di sini, teman-teman. Ya, setidaknya menurut Ardi ada 3 unsur, unsur konstitusi seorang atau profesi tenaga kesehatan termasuk tenaga medis. 1,
unsur pengabdian atau pelayanan. 2, unsur profesional. 3, unsur kewenangan. Panggilan seorang nakes adalah pelayan. Dan pelayanan ini tidak boleh asal pelayanan. Harus pelayanan yang profesional. Dan tidak boleh suka-sukanya. Ya, alasan pelayanan, saya profesional, lantas kita boleh melakukan suka-suka kita. Ada batas hukum di situ. Ya, sesuai kewenangannya. Kalau saya coba lihat satu-satu secara umum ya, unsur pengabdian atau pelayanan. Ya, itu sebab kenapa kita dikatakan ada dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, unsur profesional setidaknya mencakup 3 hal. Secara attitude atau sikap, knowledge-nya, pengetahuannya, dan skill, keterampilannya. Ya. Dan semuanya boleh dilakukan hanya berdasarkan kewenangan. Secara praktis, kewenangan itu adalah kekuasaan formil atau kekuasaan hukum. Ya. Yang secara substansi tujuan dari kewenangan nakes itu adalah upaya kesehatan. Ini bukan kata arti. Memang konstitusinya, definisi nakes di Omnibus Law menyebut demikian. Ya, silakan dilihat kembali yang saya sudah sampaikan slide sebelumnya. Apa tanda kewenangan? Dalam Omnibus Law adalah dengan adanya SIP, Surat Izin Praktek. Silakan dilihat V itu FIDE. Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Kesehatan. Ya, pasal 1 angka 29 Undang-Undang Kesehatan tentang SIP. Agak berbeda dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran yang menyebut STR sebagai tanda kewenangan. Itu ada di pasal 35 kalau Undang-Undang Praktek Kedokteran yang lama. Nah, kita perlu mengingat asas hukum yang terkait kewenangan mengatakan bahwa tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban merujuk pada kewenangan. Ya. Ini kalau teman-teman ikuti SOAP drafting, SOAP drafting di pertemuan pertama, ya, saya membahas 3 aspek pembuktian krusial di dalam satu pelayanan kesehatan. Masih ingat nggak teman-teman yang ikut SOAP drafting? Pertama, kewenangan. Kedua, prosedural atau standar-standar. Yang ketiga adalah substansi pelaksanaan kewenangan. Semua ada di konstitusi nakes ini. Ya, silakan dielaborasi lebih jauh. Nah, implementasi konstitusi nakes. Ketahui dong dulu apa konstitusi nakes. Gitu ya. Mau merumuskan tentang nakes termasuk di dalam organisasi profesi nakes, jangan keluar dari bingkai konstitusi nakes. Ya, kalau kita mau selaras dengan pemerintah negara kita. Ya, sebagai warga negara yang baik harus mau selaras dong. Ya. Yang kedua, layanilah dalam bingkai konstitusi. Yang ketiga, yang mesti kita ingat ada pertanggungjawaban hukum yang dapat dipaksakan dalam konstitusi nakes itu. Sekian, ini ilustrasi yang menurut saya cukup bagus ya saya dapat dari sosial media. Kurang lebih begini konstitusi itu ya. Kumpulan batu-batu tubuh kita ini sebenarnya rapuh gitu ya. Perlu dibingkai, dipigura dengan konstitusi. Ya. Ada ketentuan-ketentuan, ada norma-norma yang ya mungkin membuat kita merasa tidak bebas. Tapi sesungguhnya kalau tidak ada norma, hancur berantakan kita. Ya. Dan tetapi ya di setiap bingkai-bingkai ini ada celah-celahnya. Ada celah-celahnya. Profesor Tata UGM mengatakan hukum itu kisi-kisi. Ya. Saya lanjutkan. Ada ventilasi normatif. Ada ventilasi yuridis dalam setiap peraturan perundang-undangan. Nah itu yang eh, malam ini ya saya bahas ya. Sorry, besok besok malam, minggu malam dalam soal drafting. Ya. Nah ini hukum pembelaan dalam omnibus law. Ya. Ventilasi normatif, ventilasi yuridis, bukan kita ngeles-ngeles. Nggak jelas. Nggak. Ngelesnya harus jelas dong dasar peraturan perundang-undangan ya. Saya kira demikian Bapak Ibu sejawat sekalian. Saya
stop share, stop record sebelum kita masuk dalam diskusi tanggapan. Namun bila berkenan yang memungkinkan untuk open kameranya dulu, kita ambil gambar bersama untuk dokumentasi. Saya silakan Bapak Ibu sejawat untuk buka kamera sebentar, kita ambil gambar untuk dokumentasi kita. Setelah ini saya akan share materi dan kita akan diskusi. Ya, terima kasih. Saya ada dua slide ya. Keep smile, satu dua. Satunya lagi, keep smile, satu dua. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Saya sambil menunggu teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan di kolom chat atau resen, saya slide share dulu ya. Apa sorry, bagikan dulu pertanyaan materi di grup supaya tidak lupa ya di kolom chat maksudnya, bukan di luar ini.